betul ada kesalahan dan sudah ada pengakuan. Tetapi soalnya ada yang lebih besar dari itu karena Undang-Undang Cipta Kerja sendiri ini berada dalam puncak kritikan dan Presiden Jokowi sendiri mempertaruhkan kredibilitasnya untuk terus mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya memberikan sekali lagi sedikit kesempatan pada Mbak Dini. Kalau kita lihat prosesnya, kronologi yang juga dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada review beberapa kali setelah dari DPR ke Sekretaris Negara, lalu kemudian masih ada penyesuaian, lalu kemudian pada saat sudah ditandatangani, diposting di situs resmi Sekretariat Negara dan masih ada salah lagi. Kita percaya atau ingin percaya bahwa sudah ada tim yang terus-menerus melakukan penyelarasan, baik typo maupun seluruh yang bersifat substansi. Tetapi ketika tim itu terus-menerus bekerja dan masih ada kesalahan yang begitu mudah ditemukan publik, pertanyaannya atau asumsinya itu tinggal dua saja. Tim ini memang tidak punya kapasitas untuk mengawal undang-undang yang super penting ini, atau kedua, ada yang memang sengaja mensabotase yang disebut dengan Undang-Undang Warisan Jokowi. Kalau saya rasa sih yang kedua agak remote ya Mbak Rosy, unlikely gitu. Mengingat juga memang kesalahan ketik yang ditemukan sejauh ini semuanya adalah sifatnya redaksional gitu. Kita tidak bermaksud untuk menggampangkan gitu, tapi memang kesalahan ini adalah sifatnya tidak substantif dan tidak mengganggu norma undang-undang, sebetulnya juga tidak mengganggu pelaksanaannya, tapi tetap ada kesalahan redaksional. Kalau masalah tim tadi saya sudah menjelaskan gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang berkontribusi sehingga membuat situasinya kondusif untuk terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Satu, memang tidak ada yang familiar, tidak ada yang pernah melakukan undang-undang dengan metodologi omnibus yang seperti ini. Ya, Gitu itu kan. tadi sudah Anda jelaskan sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan. Terus kemudian kedua ini adalah muatannya itu tadi, kemudian juga situasi pandemi ini bukan mengada-ada, tapi memang dari Seknek sendiri mengalami kesulitan karena sudah ada beberapa teman-teman di sana yang terpapar COVID sehingga memang ada kesulitan teknis di lapangan dan juga waktunya memang mendesak. Jadi pada saat paripurna tanggal 5 Oktober, kemudian naskah final diserahkan oleh Sekjen DPR ke Setnek pada tanggal 14, teman-teman Setnek itu sudah harus bekerja cepat gitu dalam waktu hanya 2 hari, 3 hari, bahkan mereka bekerja selama weekend, shiftan karena COVID tersebut gitu ya, karena situasi COVID, berusaha untuk mengcleankan naskah ini karena memang Presiden sendiri tuh kepinginnya adalah semuanya cepat membaca undang-undang ini gitu kan. Kalau kita lihat juga dari berita, tidak lama setelah naskah diserahkan ke Setnek, kita juga sudah membagikan kepada NU, Muhammadiyah, pada stakeholder yang lain untuk Ya, dibaca. Nah, baik. jadi proses seperti itu kita akui mungkin bahwa strategi timeline-nya ini kurang gitu ya, karena mungkin memang harus diakui agak kewalahan berbagai pihak karena apa? Karena tidak familiar dengan Baik. metode ini. Ada Jadi situasi, ada circumstances yang harus dimaklumi bahwa situasinya tidak mudah untuk membuat super undang-undang seperti ini. Bung Arteria Dahlan dulu, Anda dari PD Perjuangan, apa Anda juga melihat asumsi yang diberikan oleh publik bahwa memang tidak punya kapasitas, atau yang kedua, jangan-jangan emang mau sengaja mempermalukan Jokowi? Ya, saya lebih melihat bahwa kan gampang untuk bedakan mana emas mana loyang. Saya pikir tim yang ada di Seknek juga harus kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Jadi kalau Mbak Dini itu harus ngerti aturan hukumnya. Aturan hukumnya bahwa dalam tempo 30 hari semua undang-undang itu akan ditandatangani oleh Pak Presiden. Ditandatangani atau tidak itu berlaku sah dan mengikat. Artinya Seknek itu harus terbiasa dalam tempo 30 hari dengan tanpa alasan apapun, kan alasannya bagi saya menggelikan tuh, COVID lah, kemudian Apakah undang-undangnya tidak circumstances? familiar. potong, Ya, boleh saya potong gini 30 loh, hari ya, itu saya sejak ingin sampaikan gini ya, ya, teman-teman di Arteria, Kemenko sejak ketok palu Perekonomian, paripurna tanggal ya, 5. DPR baru menyerahkan ke Seknek juga tanggal 14. Dan saya tahu sekali bahwa setelah rapat panja, Timus dan Timsin juga saya meragukan punya waktu yang cukup nah untuk melakukan penyisiran. ini Karena saya ingat makanya, sekali rapat ya, panja terakhir saya tanggal ingin 1 sampaikan Oktober. gini, Mbak Dini, Cuma ya, beberapa hari Mbak saja mau Dini, diselesaikan naskah dengan Ya, muatan sebanyak itu gitu. Jadi baik. Mbak kalau menurut Dini, saya alasan yang Arteria, sudah kita Anda di sudah situ sudah menjelaskan, harus Dini mementingkan Purwono, Anda siapa. sudah menjelaskan ada circumstances atau ada situasi dan kondisi yang harus dimaklumi. Di sini ada anggota DPR yang ingin mengatakan situasi itu tidak bisa mendapat permakluman. Silakan Bung Arteria Dahlan. jadi gini, saya juga bingung ya, Mbak Dini, kita buat undang-undang ini, timnya pemerintah tuh hebat-hebat loh. Si Pak Ellen, timnya Pak Menko.
ini masalah substansinya sama sekali tidak ada gangguan. Jadi DPR, badan legislasi yang membuat undang-undang, saya pikir untuk masalah materi muatan itu firm, semuanya diselesaikan dengan baik. Yang masalah di sini adalah terkait dengan masalah redaksi, masalah akurasi, masalah titik paut antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Oke, Anda ingin Memang mengatakan itu ini menjadi tidak bisa bagian dari tugas dimaklumi. Langkah timus dan redaksional itu tinsin. sudah Tapi ada kalau dalam naskah dikatakan DPR, dikembalikan Pak. sama Dini tadi ya, Dini kan mengembalikan itu kan karena DPR bersama. Oke lah, kami ini mengerjakan bukan 79 Mbak Dini, 76 undang-undang plus minusnya ada pajak masuk, pendidikan keluar dan sebagainya, itu jadi 76. Itu kita kerjakan secara khidmat penuh hati-hati. Tapi memang yang masalah sinkronize, harmonisasi itu bukan menjadi bagian kami yang di balik, itu ada namanya timus timsin sebagian balik pemerintah, dan seharusnya ini ada Prof Yusril mantan Mensesnek, seharusnya sebelum apapun luncur itu ke presiden ya, itu harus dalam keadaan yang paripurna, Ya. dalam keadaan yang baik.